PP7 perkebunan Dolok Sinumba. Gunung Bayu sebelumnya, terus baru Dolok Sinumba. banyak berarti Apanya? duitnya. PTP kan gitu. Abang nggak ada mintanya waktu itu. Itu lagunya kan bintang itu. Iya itu dia. Abang yang Iya. Gitarnya abang tuh bang? Iya. yang bikin melodinya Bang? Iya melodinya lagi. Ya Allah. Gitarnya. Ya Allah. Bang habisin foto kita ya bang. Asian Game yang memorable. Iya. Iya. Dan Untuk berarti Asian Game lain kan sebenarnya banyak ya lagu openingnya. berarti Bang Pai lah yang bisa goyang presiden. Oh, betul. Yo. Goyang ini. Masih kadang masih sering manggung juga bang. Masih. Oh, masih? Cuman ya sibuk masing-masing sekarang. Ipangnya Iya. jalan solo. Iya. Ya band paling demokrasi lah maksudnya, saking demokrasinya kalau nggak main pun nggak apa-apa. Kalau ada yang solo nggak ada masalah. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Mana si Bagudung Tanah ini? Kok ngerti kau Bagudung Tanah? Tahu aku. Apa artinya? Tikus kan, tikus tanah. Oh iya bagus. Si Jagur. Kok bawa SPBU kau? Galon. Galon masjid ku bawa. Kenapa? Ditinggal nggak ada yang ngambil. Kok udah tindak pidana aja, lagi bulan Kau kan puasa. tindak pidana. Aku tahu kau pulang terawih, orang kosong, ini kosong, itu tuh besok diisi lagi untuk orang buka puasa. Loh, kira memang ini dikasih untuk Bukan. Aduh Ki, astagfirullah Ki. Balikan itu. Ya, maksudnya kan jadi ada 3 ini kita. Ini untuk anak-anak bangunin sahur nanti malam. Udah sih balikin. Wih sayang lempol lo satu. Mata. Iya betul. Kau kriminal. Lempol lo. Balikan kau nggak usah balik. Puasa malah kriminal, kacau Mentang-mentang kali. orang puasa dikira Gua pikir minum kali ya. dia nggak usah balik, tapi kalau dia nggak balik nggak bisa musik ya. Iya. Oh, baru pulang terawih mah. Nah, menurutmu karena ada di sana galon itu Nah ya, ditaruh di depan masjid. Dah nggak ada yang ngambil. Iya. Oh memang nggak diambil ini, memang siapa yang mau ambil gitu. enggak, itu sistemnya di WhatsApp malam ini, besok baru datang tukangnya. Iya. Sama. Ditukar. Mas kalau bikin gimmick-gimmick janjian sama saya. Kan saya muslim. Mas baru pulang terawih. Kan saya jadi nggak terawih. Ya kan? Ya kan? Ini bukan gimmick terawih. ini memang gitu aslinya. Jadi jelek aku kan. Jadi jelek aku Kan kan. udah jelas. Masnya kan memang lagi fokus ibadah, habis umroh. Masnya kan Malah lagi kan fokus rumah. Masa kan emang lagi fokus rumah. Ya gitu. Maghrib baru pulang maghrib, belum taraweh. Bentar lagi kita taraweh sama. Oh, iya. Saya bersihkan ini. udah jelek tapi. Orang kalau para terawih itu beres terawih biasanya masih pada ngumpul-ngumpul belum pulang nyanyi-nyanyi. Betul. Nyanyi lagu-lagu tongkrongan. Betul. Masih SD, kita Betul. SD. Itulah kawanku sibuk kali babun. Kenapa? Itu terawih bukan bawa sarung, bawa gitar. Sibuk kali zaman-zaman belajar gitar. Tapi Bukan kalau mau pamer. bukan mau pamer. Dia tahu lagu berapa? Banyak lah. Banyak Deng, deng, mana deng. yang tahu kalau cuma satu. Tapi kan dia kan belajar gitar pakai gitar babon itu. Iya, yang taraweh dia. dicari mamanya. Iya, yang terakhir gopla. Goplah, itulah. Oke lah musik. Wah, memang agak Malu. Lagu kala itu. Yoi, Betul. kala-kala kita belajar main gitar dulu. lagu legend. Ayah, siapa saja uang. Ayah, bawa pergi Mersim. Hanya dari bunga mawarku. Mawar merahku. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Maafkanlah aku, acuhkan dirimu waktu pertama kali
kembali tersenyum padaku. Loh, Mas, Cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. kamu harus Yang punya lagu salut ini sama kita. pulang, walau sedang nikmati malam ini. Mereka Udah, Copyright. Permisi. Wah. Waduh. Enggak, ini yang datang memang BNN apa gimana? Aku kalau copyright nggak terlalu takut. Waduh, misi ya. Yang punya lagu takut. Oh, rasa Mana? Duduk di mana nih? Aduh, di situ Bang. Aduh, legenda datang ke tempat jelek kayak gini. Bang Pai. Aduh, Bang. Dari kemarin bintang tamu kita awesome ya. Awesome. Gila. Presiden Marga Bang Pai Gurman. Gila. Hey, ntar telepon mamaku dulu. Aku kalau Bang, abang itu udah kami pengen undang sejak tahun lalu, tapi nggak ada mental kami. Nggak hubungi abang. Padahal dekat nih sini. Oh iya bang, abang bang. Jaga Karsa situ dekat. Aduh, dekat. Ini jarak masalah mental Bang, masalahnya ini Bang. Masalah mental. Jarang mungkin dekat, karir yang jauh Bang. Kami masih SD, belajar calistung, ya kan orang abang udah ngeband. Betul. Emang tahun berapa ini? Tahun berapa? Lahir 88. Mak. 88 bang. 88 enggak? 89, Ma- 90, nah ini 80. Aku tiap hari makin tua gitu. Penting kali aku. Dia tercatatnya 90. Oh, ternyata. Dia kan main bola Bang. Aku kasih tahu mampus kamu. Dia kan main bola Bang. Kamu bang. Di KTP 90. Sebenarnya dia lahir tahun 88. Oh, nyuri ilmu apa nyuri umur? Ah nggak itu gimmick kami aja. Jadi kami tegang ini Bang. Nah, aku mau tegang nih. Jadi biar cewek main game dulu kita ya. Oh, kita Boleh nggak sih main sama abang? Kami biasa sebelum mulai kami ada game bang. Main Apa tuh? game. Gimana tuh, gimana? Nah kalau main game ini clue-nya ini sebenarnya tambah menebak warna. Oh, oke. Tapi clue-nya Dirjen Pajak. Oke. Jadi contoh ini Ya. 2 kuning ditambah 4 ungu itu biru. 2 kuning ditambah 4 ungu itu biru. Itu clue pertama. Oke. Apa tuh ya? Nah, yang selanjutnya udah tebak jawabannya ya. Ini clue-nya Dirjen Pajak. 2 kuning tambah 4 ungu itu biru. Nah, selanjutnya kalian tebak ini jawabannya warna apa? Kalau 5 ungu tambah 1 biru, apa warnanya? 6 abu. Enggak. 5 ungu tambah 1 biru. jadi Neon. jadi kuning. Salah. Abu-abu. Salah. Jadi neon. Jawabannya merah. Hah? 5 ungu tambah 1 biru jadi merah. Merah. Dari mana tuh? 5 ungu 1 biru Rubicon hitam bukan? Oh. Mana ini beda? Belum ada yang ngerti? Belum. Keluarnya Belum. 2 kuning ditambah 2 kuning tambah 4 ungu itu biru. 5 biru tambah 1 merah, 1 biru itu merah. Belum tahu juga. Sekarang pertanyaan selanjutnya. 4 kuning, 2 biru tambah 3 ungu. Apa warna? Itu hijau. 4 kuning tambah 2 2 biru tambah 3 ungu tambah 3 ungu. itu hijau. Salah. Oh salah. Salah ya. 4 kuning tambah 2 biru. Mas jangan diam ini ya. jangan sok-sok ngitung itu. Ya udah biar simpel aja ya, biar simpel. ya. Soal itu tuh ribet kali kayaknya. Ini aja deh. 10 kuning. 10 kuning. Udah, 10 kuning jadi warna apa? Hah? 10 kuning jadi warna apa? Iya. 10 kuning jadi warna apa? Jingga. Salah. 10 kuning Kalau jadi kuning 10 dijumlahin ini, digabungin. Jadi Jadinya
jadi tai. Iya sih memang. Banyak sih memang kuningnya. Jadi biru. Jadi biru. Dirjen pajak loh, cluenya. Cluenya dirjen pajak. Aduh anjing nggak ngerti. Kok tahu Glenn? Oke. Udah ngerti kau? Coba. Ngerti kau? Coba. Ngerti kau? Coba ya, coba. Ya udah, dirjen pajak. Gampang-gampang aja. 4 kuning, warna apa? 4 kuning. 4 kuning jadi Anjing masa otakku mikir-mikir logo pajak warnanya apa? Hijau. jadi biru. Jadi hijau. Iya, ngerti ya kau itu? Atau asal jawab? Asal jawab. Asal jawab. Dirjen pajak. Hepeng bos, hepeng. Oke. Ada ngerti bang? Memang orang ini nggak patah duitan. Tunggu. 4 kuning. 4 kuning. Jadi hijau. Jadi hijau. Oh iya, 4 kuning jadi hijau. Inilah 2 kuning 1 ungu. 2 kuning 1 ungu jadi hijau. Iya. Coba ya. Coba. 2 biru. 2 biru. 2 biru itu jadi merah. Itulah dia. Warna uang ya. Dari tadi apa nih? Hepeng itu nama ngatur game on. Hepeng nama ngatur game on. Ungu itu 10.000. Iya, 5 kuning itu kan 5.000. 5.000. Ungu 10.000. Iya. Hijau 20.000. Biru 50.000. Merah 100.000. Mana ada uang jingga? Gue pikir nama-nama partai itu di warna partai. Karena dirjen pajak ya. Teman-teman ada Bang Parlin Burman Siburian. Bang, ada 5 merahmu. Nanti ya. Banyak kali tuh. Gopek ya. Gopek ya mintanya langsung ya. Minta 5 merah langsung minta gopek ya. Bang, kok bisa dipanggil Pai ini, Bang? Pai, dulu zaman di Jakarta lah, zaman break dance dulu. Jadi satu kampung itu diganti I belakangnya. Jadi Budi jadi Budai. Kiki jadi Kikai. Ya, dulu zaman tahun berapa tuh break dance zaman dulu. Tapi abang nggak jadi Parlinai. Apa? Karena Parlin ya. Parlin. Kalau Parlin nanti jadi judi. Iya. Borai. Okai. Benai. Jegai. Indai. Ngobrol-ngobrol sama Bang Pai. Bang, berarti abang lahir besar di Siantar, Bang. Gimana, Bang? Ya, lahir di Siantar di perkebunan dulu ya. Bapak dulu PTP 7. Apa? TP 7. Perkebunan Dolok Sinumba. Gunung Bayu sebelumnya, terus baru Dolok Sinumba. Banyak berarti Apanya? duitnya. PTP kan, Ji. Jelas sudah. Awal langsung. Oh, pantes. Mama Iya. kita jualan ya. Mama jualan. Warung. Iya dulunya. Cuma sampai umur 4 tahun ya gitu. 4 tahun di Siantar, Bang. Kenapa? 4 tahun bapak meninggal. Bapak meninggal. Dari situlah perjuangan tuh kan. Perjuangan lah itu Mulai dari 4 tahun itu ya, Bang? 4 itu ya, dari situlah mulai perjuangan. Biasalah akhirnya pindah ke tebing, pindah Abang sempat di tebing. Tadinya di mana, Bang? di Siantar tadi, di Dolok Sinumba, pindah ke tebing tinggi. Situ lah Umur 4 tahun berarti? 4 tahun. Berapa lama di tebing, Bang? Kelas 3 SD pindah ke Jakarta. Kelas 3 SD. Lumayan lama dari 4 tahun ke sampai ke 3 SD. Iya, lumayan. Berarti abang ngakunya orang tebing aja, Bang. Ben, Mars tebing. Tebing tinggi, kota gak usah. Gak usah Mars tebing tinggi. Orang ini nggak tahu Mars tebing Ya, tapi tinggi. kan Bang Pai masih kecil waktu itu, 4 tahun. Oh, berarti kelas 3 9 tahun berarti Iya. ya. 6 tahun di tebing. Iya. Ke Jakarta berangkat sama Mama juga, Bang, ke Jakarta. Mama dulu pertama. Oke. Dia dulu pertama, nggak berapa lama kami nyusul. Oh. Barulah di Jakarta sampai kelas 1 SMA lah. Dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMA. 1 SMA mau kelas 2 nggak naik sekolah. Naik, Bang. Nggak naik sekolah, balik lagi ke sana. Kemana, Bang? Ke Stabat tapi. Bang Pai orang Stabat, guys. Yang
ke Bandung. Ya pernah lah kalau ke Bandung. Itu pas sedang ngeband baru sering. Oh, udah sih. Tapi kalau aku tadi bilang kami itu berapa orang, Bang? Adik 2 perempuan, Abang paling tua berarti? paling tua. Oh, oke. Nomor 1. Tiga-tiganya berangkat ke Jakarta semua, Bang. Iya, Jakarta. Di mana, Bang? Pertama kali Jakarta, Bang? Di apa ya? Di Jakarta Pusat lah, di Karet dulu. Oh, di Karet. Ya. Tahu kan? Karet. Kos kan? Karet Tengsin. Karet banyak. Oh, iya. Karet itu banyak. Karet itu banyak. Soalnya aku dengarnya yang kosan itu aja. Itu karet pedurenan, Mas. Beda. Ada karet bifak. Oh iya, ada juga. Tempat-tempat hobi itu nyambung berdua ya, tempat-tempat happy ya berdua ya nyambung. Happy itu Berarti tempat tinggal itu. Ya kan tinggal di happy kan. Kalau soal clean ada legenda. Iya. Minum apa, Bang? Teh boleh, teh. Teh hangat. Teh hangat boleh. Manis? Manis boleh. Oke, Bang. Menjijikan kau, menjijikan kau. Namanya minta manis. Jadi di Stabat kelas 1 SMA ya, Bang? Kelas 2. Iya, kelas 2 lah. Kelas 2 lah. Naik kelas 2 Naik kelas terus 2. sampai tamat. Enggak tamat. Oh, enggak tamat. Mau ke kelas 3 jalan-jalan balik lagi ke Jakarta. Nah, ke Jakarta ini kan dulu udah kenal sama adiknya Bim Bim dulu, Mas Tok dulu ya. Jadi dulu sudah ngeband-band mana Percik dulu. Perguruan Cikini ya. Nah, pas jalan-jalan ke Jakarta itu kelas 3 tadi apa ya lo di sini aja lah. Katanya. Bantuin slang. Di Potlot. Nah, nanti sekolah di sini. Nanti sekolah di sini terus ya udah. Mas bilang minta suratnya dari Bunda bilang. Biar buat nyokap gua di sana. Ya itulah akhirnya dikasih surat terus bawa ke sana. Pulang ke sana lapor lah sama mama kan. Mak, aku mau pindah ke Jakarta nih. Terus tapi tetap sekolah. Pertama nggak dikasih, udahlah kasih lah sebentar ini kapan lagi aku bisa gini. Ya akhirnya dikasih lah. Ya itulah akhirnya jadi pertama kali di slang. Tahun berapa itu? Berarti kelas 3 SMA ya, Bang? Tahun berapa ya? 88. Berarti lagi 3 SMA lagi ini-ininya kali ya. Oh iya, lagi menggebu-menggebunya. lagi gila-gila ya. Tapi Bang sih 88 bulan berapa tuh, Bang? enggak usah detail kan. Kan ada tahu pas bapakku ngajarin aku kan. Iya, momennya pas kan? Iya. Masalah tapi Bang secara ini Bang kayak bermusik itu dari mana Bang? Sense musiknya Bang? Apa karena tinggal di Jakarta? Oh sini kan Batak kan? Ah iya. Ini Batak jelek Bang musiknya. Bagus loh. Harapan 1 tebing tinggi. Luar biasa banggakan. Dari tulang paman-paman lah. Gitu. Oh, memang Ya, dulu mereka punya trio Batak itu lah. Oh. Ya. Jadi itulah dari mereka dari kelas 4 SD itu kelas dia udah di Jakarta, itulah mereka berpengaruh lah gitu loh. Lagu pertamaku Asing Sing So soalnya. Sing so. Tapi tulang-tulang abang berkarir di Jakarta juga. Jakarta. Mereka trio Batak itulah. Oh makanya tidak hal yang aneh ketika Bapak baru meninggal terus Iya. ke Jakarta aja lah karena di sana juga banyak saudara gitu di Jakarta. Sebenarnya enggak juga, beriringan juga tuh merantaunya semua. Oh bareng nggak begitu jauh jaraknya. Enggak berapa jauh. Ya. Marga apa tulang abang? Manurung. Oh, mama berarti Manurung. Manurung. Kita kemarin tadi ngobrol-ngobrol soal jarang ada BTL yang sukses di musik ya. Itu tadi karena udah di Jakarta sebelumnya kan SMA tadi sudah ngeband Jakarta terus memang dari bawah ikut festival apalagi dulu Jakarta Selatan ini dulu festival ya, gila itu dulu festival apalah pada masanya. terus aku suka main sama anak perguruan Cikini dulu. Dari situlah sebenarnya kemana-mana dari situlah awalnya. Pada saat itu bang udah ada perbedaan antara lagu-lagu kita lokal sama lagu-lagu nasional belum saat itu bang? Atau masih sama aja gayanya? Sama aja sih Sama kayak. aja. Cuman ya tadi ya karena aku dari kecil dari tulang-tulang aja jadi Batak tuh juga nempel di kepala. Iya. Jadi antara Batak dan Guns N' Roses tuh nyampur aduk tuh di kepala. Dan Guns N' Roses. Iya. GNR, Guns N' Roses. Benar. S-nya tuh marah gitu. Siregar. Jennifer. Vicky berarti. Tapi bang ini bang apa namanya secara dulu kan mungkin jadi anak band tuh situasi yang
apa ya bilangnya, jarang ada orang tua mau anaknya jadi anak band kali ya bang. Betul. Pasti kan kayak kami aja, aku kuliahnya ekonomi, ini teknik industri, nggak kuliah. Ini Kuliah. Iya. Kuliah dia bang, ngambil komputer. Maling bang. Ngambil komputer. Nggak maksudnya. Maksud aku kan, maksudnya apa nggak ada penolakan bang untuk abang fokus Gak usah lagi. di band? Ya pastilah awalnya ya nggak ada yang setuju lah. Walaupun tulang pemusik, bernyanyi padahal kerjanya ya. Iya, seberapa lah pemusik waktu itu, apalagi waktu itu, sekarang aja masih susah. Waktu itu lebih ngeri lagi lah. Sebenarnya nggak ada ukuran lah waktu itu ya. Jadi nggak ada patokan musisi berhasil itu apa gitu. Iya. Jadi ya standar orang dulu ya sekolah insinyur. Insinyur kerja di Iya, bank apa di itulah kantor sukses ya. PNS iya kan bang. Bang, mama ke Jakarta merantau kerjanya apa bang awal-awal? Wah itu ngeri lah. Ngeri ya? Ngeri lah. Bayangkan dia umur 4 tahun, janda. Abang 4 tahun ya bang? Ya, umur kami 4 tahun, janda, adik 2. Adik masih. Yang kecil nggak kenal. Iya, Nggak baru kenal. lahir Nggak lah. kenal. Abang ini masih 4 tahun. Bisa dibilang nggak kenal lah. Udah nggak kenal ya? Ya, nggak kenal lah dia. Terus merantau lah, dia nggak tamat sekolah tinggi juga lah, bukan orang yang sekolah tinggi. Jadi itulah dia, modal itulah dia berjuang. Ya segala macam lah dikerjain sama dia, jatuh bangunnya lah. Itulah tadi sebenarnya ke Jakarta, berusaha jatuh, balik lagi ke Sumatera, itulah sebenarnya dinamika kehidupan tadi itu. Nah itu mempengaruhi abang juga nggak? Maksudnya kan orang tua Lin lagi berjuang, sementara anak suka musik, itu kan sebenarnya nggak nyambung ya? Bukan hal yang bisa, Nggak bisa membantu. Iya, waktu itu belum bisa membantu ibu jadinya kan? Iya, sebenarnya iya. Iya. Sebenarnya itu cuman kebenaran aku cepet waktu itu, cepet maksudnya apa ya? Kebenaran udah masuk di lingkungan dunia musik. Waktu itu udah ngeband serius, terus udah mulai cukup bisa menghasilkan. Sudah ada penghasilan. Jadi SMA udah. itu berarti bang? Iya udah SMA lah tuh SMA. Udah kita udah selain sebelum rekaman waktu itu udah turu-turu kita suka ngiringin artis juga. Jadi kita sebelum rekaman suka ngiringin penyanyi gede lah. Siapa lah zaman itu yang gede. Salah cerita kayak home band gitulah. Semacam kayak begitu. Walaupun akhirnya kita ngeband main juga. pada Tapi akhirnya. sebelumnya kita ngiringin dulu gitu. SMA bang. SMA tuh. Dari situ Cepat kali ya? pemasukan duitnya berarti ya Dari bang? situlah pelan-pelan. Itulah yang dipikir kayak ini kayaknya jalur terdekat untuk Iya, terdekat. mendapatkan Dapatkan uang. uang. Tapi posisi mama waktu itu masih di Stabat tadi pulang. Iya. Oh kan di Stabat? Di Stabat itu. Oh Jadi, abang pulang SMA itu mama ikut? waktu SMA Yang abang Kan abang tinggal tuh. Jakarta. naik tapi pindah. Mama udah ke Stabat duluan tuh sebenarnya. Oh. Sebelum aku ke Stabat tadi, mama udah duluan sana. Itulah usaha lagi dari sana. Iya. Terus jatuh lagi. Iya. Disitulah tadi walaupun penghasilan belum jelas, kupikir gimana nih ya, mau nggak mau harus dibawa ke Jakarta nih. Ku bawa lah orang tuh ke Jakarta. Belum ketahuan mau kasih makan apa sebenarnya. Masih. Oh abang yang bawa malah Iya. Ngeten, bang. Iya. Kau bayangin anak kelas 3 SMA bawa keluarganya Ini merantau. agak-agak bergetar sedikit minum Pak. Iya. Bang tapi mohon maaf. Asli kami perantau cewek semua bang. Iya. Kalau dibandingkan abang kami Tapi masih. rata-rata perantau tuh membawa diri sendiri aja. Iya, kan? ini Tahan. Kalau di keluarga. Ini sama keluarga. Tapi sebelum dilanjut bang, maaf kali bang. Aku boleh nggak bang ngambil ini? Orang dia yang punya makan aja. Aku sering dimarahi orang bang. Aku yang datang. Makan aja. Selalu aku yang ngambil. Makan aja. Dikasih biar kita. Ya, makanya dari awal mindsetnya untuk tamu, ini masih untuk mas sendiri. Rokok apa, Bang? Ngerokok bang, ngerokok. Ini masih udah duluan. Makan. Oh, iya. Jadi berarti abang pindah ke Jakarta kelas 3 SMA itu bermusik itu udah di pikirannya ini harus menghasilkan karena demi keluarga. Iya sih. Ya, maksudnya nggak mikir gitu sih, tapi maksudnya situasi itu tidak bisa terhindarkan gitu maksudnya. Jadi langkah-langkah tuh mau nggak mau ke situ gitu. Jadi itulah bawa ke Jakarta. Tinggal kami di cuma satu peta segini aja nya. Ini cerita susah yang kedua nih, yang sebelumnya ada lagi sebenarnya. Boleh bang, yang pertama pun kami dengar mana bang? Yang ke Jakarta yang pertama ini dulu lah. Yang ke Jakarta yang pertama tadi, yang merantau ke Jakarta tadi, itu pun kami cuma tinggal di satu kontrakan. Di atasnya kami tinggal cuma satu petak, kosan satu keluarga. Daerah mana bang? Di Karet tadi. Itu di Karet. Iya. Yang berempat itu ya bang. Berempat tinggal di satu Iya. kontrakan. Berarti yang umur 3 SD. Iya, itu kasih. Iya. Betul, jadi ya itulah. Tapi itu pun ya makanannya syukur udah bisa. Kalau itu ya nggak tahu lah gimana seorang janda tadi. Iya. Bantuan dari saudara-saudara kan udah ada yang jadi trio. Saudara dalam mereka masih berjuang semua waktu itu. Nggak bisa diharapin juga maksudnya. Oh sama-sama nyari jalan ya bang ya? Ya dan itu kayaknya orang Batak di kala itu di tahun-tahun segitu memang masih rata-rata berjuang semua masih. Berjuang semua ya. Iya. Yang berhasil jarang lah bisa dihitung.
Orang Batak berhasil mungkin itu kali ya. Poltak Raja Minyak dari Medan kali dulu. Sama Peggy Melati Sukma dulu. Pining aku pining. Kalau zaman itu mungkin Belum. rombongannya Jenderal Ahmad Nasution. Wah itu juga bingung tuh gimana dia berhasil tuh tahun segitu. Nah, Itu yang pertama tuh, Bang. Pertama. Kalau yang kedua. Yang kedua tadi SMA ini ya, SMA. Ini yang Bang Pai berniat membawa keluarga. Iya. Itu tinggalnya di Karet juga, Bang? bukan di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Di Lenteng Agung sini. Lenteng Ego. Di Lenteng Agung sepeta lah, tinggal satu peta. Nah itulah. Tapi gitulah. Sebenarnya aku juga nggak tahu mau gimana waktu itu. Cuman semenjak itu ada aja jalan. Ada aja rezeki ya. Semenjak itu entah apa aja jadi gitu loh rata-rata. itu dari musik semua ya, Bang? Dari jalannya? semua. Dan mulailah akhirnya aku mulai masuk ke dunia industri rekaman. Mulailah sebelum saya rekaman ngisi-ngisi di rekaman industri. Isi. Oh, jadi abang ngisi suara gitar. Iya, gitarnya. Main gitarnya. Iya. Gitu. Misalnya kayak dulu Nika Rila, itulah bintang kehidupan tuh. Bintang Bintang kehidupan. kehidupan. Itu Itu apa musik? Kelas 3 SMA. SMA, 3 SMA. Abang kelas 3 Tiga SMA itu. dipetakan di Lenteng Agung, kerjaannya di tempat mahal studio gitu. Iya. Abang nggak ada minatnya waktu itu. Itu lagunya kan Bintang kehidupan. Iya itu dia. Abang yang Iya. Gitarnya apa tuh, Bang? Iya. yang bikin melodinya bang? Iya melodinya lagi. Ya Allah. Gitarnya. Ya Allah. Bang, habisin foto kita ya, Bang? Bang, ini pertanyaan tolol aja, Bang. Abang nyetem gitar pakai lagu Peter Pan nggak, Bang? Jauh kali. Deng 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 deng. Jangan kan Peter Pan, Silon Seven aja belum ada. Belum ada. Di Kadila tuh musiknya apa ya, Bang? Apa rasanya, Bang? Gitarnya. Gitarnya ya? Itu kan Didi Dores sebenarnya. Iya, dari Dores ya. Tapi ya semenjak itulah sebenarnya pintu jadi kebuka lah semua. Jadi kena begitu hits tuh lagu ngobrol sama produsernya ya. Aku punya band nih. Nah itulah akhirnya itulah slang akhirnya. Sama Bim Bim gua nemuin labelnya kasih demo dan ya, pintunya kebuka berikutnya ke sana lah gitu. Tapi tunggu, Bang. Dari mana jalannya Abang bisa tiba-tiba ngisi Dipilih gitar? untuk Dipilih untuk mengisi ngisi gitar Oke. itu, Bang. Kan tadi main-main cafe juga tuh. Iya. Ngeband di slang tapi juga sebelum rekaman tadi tapi juga main di cafe sama band lain. Iya, reguleran. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, disitulah ada salah satu keluarga yang di dalam band cafe ini. Coba yuk kita main di studio rekaman ngisi gitar. Begitu aku ngisi di studio rekaman itu rame itu studio merhatiin. Wih, siapa nih? Nggak tahu lah waktu itu ya. Abang belum terlalu Mungkin gini kali. Mungkin style waktu itu main gitar seperti itu Belum ada. Belum lah, iya, semacam begitulah kali ya. belum lazim. Rame lah tuh studio langsung. Besok-besok nomor telepon, udah rame lah. Besok panggilan. Nyusul akhirnya naik ke tahapan ke Didi Dores tadi ke ngisi Nika Rila dan ternyata berhasil tadi. Aku masih bingung aku. Kayak Sorry, mana- waktu ngisi gitar tuh gitar aja belum punya. Itu dia mau kutanya, Bang, kayak mana orang nggak punya gitar, ekonomi berjuang, Eh, mengenal alat musik ini kayak mana waktu ceritanya? ngisi Nika Rila itu aku minjam gitar muridku. Tuh, Abang ngajar gitar, Bang. Ngajar gitar di Potlot itu kan ada studio, jadi supaya ada rokok-rokok. Ngajarin orang gitar. Iya. Bayar. Ini lengkap banget kan gue ceritakan di sini. Nggak apa-apa, Bang. Zaman itu belum ada majalah MBS belum ya? Iya, nggak ada. Belum ada ya, contekan. Enggak, belum pertama ada. kali gitar, Bang. Itu di kapan, dari siapa gitar ini, siapa yang ngajari, di mana? Dari tulang-tulang tadi lah. Tulang-tulang tadi itulah, tuh ya. Iya, itulah dari. Di waktu di Siantar minjam gitar. 4 tahun belum lah. Belum lah, belum. Di Jakarta. Di Jakarta itu, Jakarta. Gitar siapa, Bang? Gitar orang-orang itulah, tapi kan gitar akustiknya itu. Tapi kalau elektrik nggak ada. Nah, maksudnya kan tadi Abang bilang waktu yang pas rekaman Nika Rila, gaya bermain gitar yang Bang Pai bikin itu belum lazim pada masa itu. Iya, kayaknya seperti itu. Pengaruhnya dari siapa? Ngelihat siapa? Entah Jimi Hendrix, entah apa, entah Iya siapa. kan, aku udah ngeband di slang tadi ya. Jadi informasi lumayan lah ya. Jadi setidaknya kita anak Jakarta lah waktu itu kan, informasi mungkin dibanding daerah kita lebih duluan lah. Referensi Jadi musik ya gitu-gitu ya, gitu-gitu jadi lebih duluan lah. Jadi teknik-teknik bermain gitar yang mungkin modern di zamannya udah ngerti duluan lah gitu. Kiblatnya udah Iya, maju duluan. Ya, kayak gitu. Bang, dari mana dulu nonton? Bang, kan belum ada YouTube kali ya? Iya, Bang. Mana ada? Iya, Abang jadi dengarnya Orang-orang dulu tuh termasuk anak-anak susah pelit sama ilmu. Kenapa? Karena susah dapatin net. Jadi dia beli VHS, dia belajar, dia kulik itu mahal tuh harganya zaman itu. Gitu. Jadi belum tentu kalau kita tanya belum tentu dikasih juga. Ya
susah lah kalau mau cari ilmu waktu itu. Bang Nika Ardila berapa lagu bang? Rata-rata kesini-sini sandiwara apa ya? Panggung sandiwara. Bukan apa dia yang terakhir juga yang dia sebelum dia meninggal itu ada juga. Cuman gue udah lupa-lupa tapi ada sekitar 16-17 lagu ya. Bang Pai semua ya. Iya. Begitu lagu Nika Ardila, orang tua udah pindah langsung. Kan udah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bukan itu, maksudnya pindah dari petakan. Pindah dari petakan tuh. Mau pelan-pelan lah itu kan. Pelan-pelan ya. Mulai lah kan buat udahlah anak belilah tanah itu. Terlalu ngeri anak SMA. Lompatannya dari petakan jadi beli Iya, itulah. Terus mulai dikit-dikit lah. Ya akhirnya bisa lah kebeli dulu di Depok sana gitu. Dulu hutannya itu. Itulah terus akhirnya. Cuman dari situlah semenjak mulai ngebangun itulah juga akhirnya biasalah. Jadi kan slang udah hits, juga muda dikenal, mental iman nggak ada, jatuh lah tuh kan, gelap lah tuh. Iya. Kenal lah masalah-masalah narkoba segala macam. Nah disitulah ngerinya juga perjuangan mama tuh. Ya. Jadi kalau udah berhasil, tiba-tiba di jalan lari kepala awak, gitu. Ngaco kepala gua. Nah itulah dia. Ya sebenarnya sembuhnya aku dari narkoba itu Karena mama juga. bisa dibilang karena dia semua lah. Dan semua. Mama tahu dari mana bang? Jadi dulu kan sempat udah bikin studio juga di rumah. Iya. Oh iya. Bikin studio rekaman di rumah. Berapa tahun bikin studio, satu pun tak ada hasilnya. Tapi yang dilihat dari dia bong-bong apanya tiap hari. Jadi tiap hari dia suka bersihin studio, dilihat bong-bong gulung-gulungan uang gitu. Kan kalau dulu orang pakai narkoba gitu, uang itu jadi bong ya gitu. Jadi sampah-sampah itu, ini apanya kerjaan orang ini kata di sini. Ketahuan lah lama-lama kan. Lama-lama akhirnya ya gitulah 7 tahun juga itu. Lumayan ya bang ya. Akhirnya lumayan. 7 tahun bang. 7 tahun ya gelap lah sampai Ada rasa nggak siap ya bang nerima semua yang Betul. didapat ya bang. Maksudnya Betul. fame lah, duit segitu banyak. Iya, begitu. Masa muda gitu ya. muda banget kan. Muda banget. SMA udah Nika Ardila. Iya. Ya Allah kita ngapain dulu? Masih ingusan kan ya dulu ya. saya masih bantuin mama nimbang-nimbangin beras. Punya warung. SMA aku ngambil duit di warung. Kalau ini berprestasi ya SMA aku sama aku jualan munja. Munja. Ada yang beli nggak aku kasih uangnya. Sama ya, tindak pidana pencucian uang semua ya. Money laundry. Mama. Berarti abang SMA udah nggak ngelanjutin kuliah segala macam ya bang? Enggak. Bener-bener udah ngeband aja lah ya? Iya ngeband. Tapi SMA selesai pak. Pikiranmu bertanya itu. Tapi biasanya kan mama-mama Batak nggak bisa. Kalau kau nggak SMA selesai kau. Tapi kan udah kelihatan ini ya. Iya. Jadi ya pernah lah dulu di podcast sekali. Tiba-tiba lagi di dalam studio, tiba-tiba ada orang lewat di depan. Mas, ini ijazah siapa nih di tong sampah? Ya Zawa, begitu kalian. Tuh ijazah SMP kok di tong sampah. Kebuang nggak ya? Soalnya ngiringin Nika Ardila kan nggak butuh ijazah dulu ya kan. Jadi Skill. Abang SMP di Jakarta kan? SMP berapa? SMP di Jakarta Pusat dulu, 38 dulu. SMP 38. 38. SMP 38 nih, Bang Pai nih loh. Iya. Gila. Bang, Berarti udah tur-tur tuh bang? Tamatnya sama tuh bang? Iya, udah tur. Indonesia berarti? Keliling? Iya, sudahlah lumayan lah. Ada nggak pulau yang belum abang datangi bang Indonesia bang? Adalah Papua belum lah kali. Papua belum bang? Belum lah. Jauh juga. tapi ini bang pertanyaan sebenarnya karena bang dulu lumayan bolak-balik tuh lama di Jakarta juga. Sebenarnya jiwa Bataknya Bang Pai itu apa bang yang buat kayak aku nih masih Batak kali nih. Kadang-kadang kan kita tuh berani gitu, terus fight gitu. Yang apakah sambil mukul. bukan maksudnya bukan mas, maksudnya cuma mencontohkan doang gitu. Maksudnya kan masih kayak wah aku masih Batak kali lah nih gitu bang. Apakah Iya bang, dari kecil budaya itu tetap terus kok. Di rumah memang bahasa Batak kok. Oh di rumah pakai bahasa Batak. Bahasa Batak, campur lah. Campur, bahasa Batak. Dan adat-adat itu ya tetap berjalan sih. Jadi terbiasa dari kecil. Jadi nggak hilang. Nggak hilang ya bang ya. Iya. Tapi waktu yang SMA pas ngeband
Ya tetap karena udah tertanam dari kecil kan. Jadi informasi udah ada tuh. Udah ketanam. Memorinya udah ada ya Udah ada, di iya. kepala tuh ya. Abang kalau waktu kecil pernah digibal sama mamanya kan? Kan kalau kita orang Batak itu hal lumrah. Mama termasuk yang Jadi itulah dialah bapak, dialah mama. Karena janda tadi. Jadi nggak pernah lah bilang bisa bilang. Kalaupun gitu dia nyakitin dirinya biasanya. Kalau dia marah kali gitu. Ya. Jadi awak kita yang nggak tahu. ini pisau ini tusuk lah. Kayak gitu. Cepat. Tusuk laku cepat. Ya, kayak gitu. Tahu kok. Berantem kan, berantem. Tapi mengalah karena kayaknya ngalami semua ini ya. Bang, kalau kakak ada berantem. Iya. Ini pisau, tusuk dia coba, tusuk dia coba. Ini pisau, ini parang. Udah lah berantem. Iya. Coba. Abang dikasih dua-duanya. Iya. Berantemlah kalian biar sakit mama. Iya, sakit mama. Iya. Kalau kayak gini terus mati mama di depan kalian ini. Mati berdiri aku depan kalian. Iya betul. Betul. Awak yang takut. Langsung ke sini. Iya, nggak apa berantem lah biar sakit mama. Nggak apa-apa kalau mama sakit, kok terima mama. Kita pun pelan-pelan ya kan kita ya kan ya. Ngalamin semuanya. Ngalamin semua. Abang juga yang menyekolahkan adik-adik pada Iya. Adik-adik sampai kuliah, Bang? Sampai kuliah udah selesai semua. Sampai selesai. Iya. Disalutkan ya. Asli. Bahkan bukan cuman Nike Ardila aja, ternyata banyak penyanyi-penyanyi yang bawa karya Bang Pai. Agnes Monica. Iya. Itu lagunya atau gimana tuh? Lagunya ya musiknya kayak Agnes yang Sandiwara Cinta itu aku musiknya tuh. Musiknya Yang apa? bukan Sandiwara Cinta, Matahari. Matahari. Kaulah matahariku. Itu tahu ya. Puisi tentang. Nggak Be- ngerti nih, mana ngerti. BCL. BCL lagu apa, Bang? Jika memang jangan kau dengar. Iya. Itu tuh. Sani. Sani. Bro, penciptanya di sini, bro. Once juga ya, Bang. Once, Lasso, Kotak. Kotak. Yang paling baru yang kita nggak tahu itu SEA Games. SEA Raih Games. bintang, Bang. Itu nggak ada yang nyangka tuh. Yo ayo. Musiknya, Bang? Iya. Lagunya semua musik. Lagunya, Bang. Apa yang ciptain itu? Iya. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi. Tiap malam. Yo, Iya, Pak. yang Pak Jokowi joget. Yo ayo. Itu aransemen Bang Pai. Itu salah satu musik opening Asian Games yang memorable. Iya. Iya. Dan Untuk berarti Asian Games lain kan sebenarnya banyak ya lagu openingnya. berarti Bang Pai lah yang bisa goyang presiden. Betul. Yo ayo. Beneran banget. Goyang ini. Bukan goyang kekuasaan. Ya, beneran joget. Yo ayo. Masuk. Berarti aku yang goyang ya. Iya. Bang Pai yang bisa goyang dari oposisi. Ya Allah ya Tuhan. Awak cuma bisa nikmatin aja, kadang nggak tahu siapa. Bang, berarti beres dari slang kan bikin BIP ya, Bang? Iya, Bip. ya itu ada yang pecahan dari slang aja. Iya. Indra, Bongki. Ketemu Ipang lah. Nah, Bang. Ketemu. Pada masa itu ya. Waduh. Tahun berapa tuh, Bang? BP, Bang? Tahun 2000 lah. Oh, BP itu 2000. 2000-an. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih sering manggung juga, Bang? Masih. Oh, masih? Cuman ya sibuk masing-masing sekarang. Ipangnya Iya. jalan solo. Iya. Ya band paling demokrasi lah maksudnya, saking demokrasinya kalau nggak main pun nggak apa-apa. Kalau ada yang solo nggak ada masalah. Oh kalau dulu band masalah tuh, ada yang solo. Oh, Ya kan? iya, Bang? Iya, soalnya ya susah lah ngeband nanti kalau penyanyinya solo sendiri. Mana yang lain. Mengganggu. Dulu tabu lah ada kayak begitu, sangat tabu ya. Dan sempet gitulah di slang juga konflik-konflik kayak gitu juga sempet kan karena aku juga dulu sibuk ngisi-ngisi. Produser Iya, gitu ya, produser Bang. gitu kan itu sudah sedikit saling adalah sedikit. Jadi ada dinamika dinamikanya. gesekan Iya, lah. iya. Bang, setelah apa ada slang ada apa kan berarti ya dari Nike Ardila lah. Berarti kan Abang otodidak, Bang, belajar memproduserin Semua otodidak. semua otodidak. Bang. Semua otodidak. Jadi ya main gitar juga kadang-kadang secara teknis sebenarnya salah apa yang aku mainin. Tapi ya pada akhirnya itu menjadi sebuah Gaya tersendiri. Iya, Jadi paling- sebuah seni aja ya nggak ada batasnya gitu. Tapi semua itu ya memang akhirnya jam terbang sih ya proses itu akhirnya. Nah, proses. Ya, karena kan biasanya kan ada orang main musik biasa ada harmonisasi kunci dari
G biasanya kemana. Wah, tuh Bang Pai agak melawan itu ya? Iya, nggak ngelawan itu, nggak ngerti banget tentang itu, tapi akhirnya karena apa sih istilahnya learn by doing ya. Iya. Iya, akhirnya ya di situ akhirnya. Iya. Dan banyak juga kan musisi-musisi yang kalau dengar ceritanya dulu aku di studionya Bang Pai gini-gini, termasuk lah Ari Lesmana kalau nggak salah ya Bang. Itu gue lupa ingat, tapi setiap ngomong wawancaranya gue dia selalu ngomongin itu. Iya. Dia katanya 420. 420 ya. Jadi Iya. dia sering di studionya Bang Pai. Suruh beli rokok, Iya, katanya. suruh beli rokok, katanya gitu. Oh, senioritas juga ya, Bang? Wes, Ah, nggak tahu. wes ya kan Bang Pai udah emang Tapi memang gitu. kalau abang suruh aku sekarang pun berangkat. Nggak mungkin nolak. Berapa lama Indra Lesmana katanya? Ari Lesmana. Ari Lesmana. Beda, Mas. Ari Lesmana sama Indra Lesmana beda. Berapa lama gitu katanya kalau nggak salah. Pokoknya masa-masa dia belajar Iya, dia katanya selalu di ngomongin tuh. studionya Bang Pai. Apa aku coba aja ya? Ya Allah, Bene. Mas, kalau Mas di sana jatuhnya nyusahin Mas. Jangan gitu. Itu Iya, iya. studio yang di Depok. Kemayoran, di Kemayoran. Oh, abang punya studio sekarang sampai sekarang di Kemayoran? Ah, udah dipindahin tapi Kemayoran masih ada, cuman sekarang di rumah aja. Di Jakarta? Ah, Jakarta. dulu kan disewa-sewain juga. Ya, sekarang ya udah buat sendiri aja. Oh, untuk sendiri aja. Itu juga baru tahu ternyata Bang Pai ini selain di Slang pernah di Varga 727, Dewa 19, Ahmad Band sama... Bukan Dewa 19, Ahmad Band. Ya. Oh, Ahmad Band. Jadi waktu keluar dari waktu pecah lah, waktu keluar dari Slang tahun 96 ya. Itulah Dani lagi bikin solo dia, yuk ditawarin yuk. Ya, Ahmad Band tuh aku Bongki. Iya. Dani ya. Ya, sampai sekarang pun kan Ahmad Band tuh kayak cabutan-cabutan dari tim inti band Iya. sebelumnya Iya, gitu. proyeknya Dani lah. Iya. Tim bertabur bintang lah itu Iya, bandnya iya, kan. Iya. Segala aspek jago di bidangnya masing-masing. Iya, tuh. iya. Sampai sekarang tuh sama Ahmad Band. Ya, ya sekarang aku nggak ikutan lah. Gitu ya. Oh, jadi tapi kalau misalnya Dani, Bang ayo Bang main Bang gitu. Bilang aku udah nggak bisa main kayak gitu dan nanti aja lah. Udah nggak bisa main kayak begitu. Ini istilahnya begitu. Udah nggak bisa main gitu-gitu lagi. Sekarang udah, dulu kan gitaris tercepat, sekarang aku jadi gitaris terlambat nih. Masuk jam 8 datang jam 9. Gitaris terlambat. Iya kan betul. Kan betul. Betul. Dulu tercepat tuh karena masuk jam 8 datang jam 7 Bang. Sekarang terlambat. Bang, tapi gini Bang, ini kita lah orang anak Sumatera, siapapun teman-teman tuh bermain musik bisa. Alat punya, mungkin duit, sumber daya bisa banyak. Iya. Tapi jarang ada yang berhasil dan bisa menghasilkan karya yang segede Bang Pai gitu. Sebenarnya Bang kalau dari sisi apa ya? Bisnis apa ya bisa kita bilang ya? Bagaimana nge-maintain gitu untuk bisa masuk ke jalur ya ngeband, nggak cuma ngeband, bisa memproduce, terus bisa mencipta lagu, bisa mempromosikan lagu dengan baik. Itu tuh ada trik-triknya nggak sih Bang? Iya, sebenarnya sih. Jadi memang kan ya kalau kita bicarakan tadi industri musik lah ya. Iya. Nah, industri musiknya punya standarisasi ya. Yang kadang-kadang sebenarnya nggak juga begitu menurut gua. Kalau sebagai musisi seniman, apa yang lo rasain, lo keluarkan, itulah suara hatimu gitu. Jadi sebenarnya mau itu nggak ada urusan laku dan nggak laku sebenarnya. Jadi bikin yang terbaik aja pokoknya. Ya, sebenarnya itunya dulu kebangun. Iya. Kalau menurut gua ya. Iya. Apa sih ya itulah nanti membangun karakter lo. Karena kalau udah masuk di dalam polanya industri, dia udah punya parameter standarisasi gitu. Kalau nggak gini Bikin lagu gini lah yang sekarang lagi hits, lagunya yang lagi lagu ini apa nih. iya pasti hits, kalau dia di kerjaan belum tentu juga. Masalahnya mereka punya sistem aja kan. Semua jaringan mereka punya. Cuman ya nggak juga. Apalagi hari gini ya. Hari gini semua orang bisa ngaktualin dirinya kan. Jadi yang paling menurut gue yang paling susah dicari sekarang tadi jati karakter tadi itu. Karena semua karena apa jadi sama. Standarisasi tadi bikin orang jadi sama. Jadi bikin aja, nggak usah mikirin angkanya gitu, yang penting senang ya Bang. Iya, kan suara hati. Jadi ada orang, aduh gue nggak mood misalnya. Iya, bahkan nggak mood itu adalah suasana hati. Itu pun bisa jadi lagu. Aku nggak mood. Iya. Bahkan nih Bang Pai kan dulu ada lagu yang bete itu. Iya, tentang BT aja. Bete. BT. Iya kan. Bete doang. Aku inginkan putus. Tok bete kan gitu. Maksudnya katanya bete gitu. Kayak kalian tadi yang gue lihat tadi, lagu kalian tadi. Iya, agak lain tadi. Ceng-cengan itu kan jadi lagu kan. Masukkan itu. Berarti keren lagu kami Bang. Keren. Kalian dengar itu guys. Kalian dengar, panggil kami musisi guys. Panggil kami musisi. Panggil kalian orang ini, woy.
sorry. Ya, sorry Bang Piki. Kalau kata Bang Piki lagu kami jelek, sorry di atas Bang Piki masih ada Bang Pai. Tapi ini sebenarnya Bang Piki bukan bilang lagu kita jelek. Bang Piki memang benci sama kita aja. Bang Piki nggak terima, anaknya seneng sama lagu kita. Memang udah nggak surga nih. Oh berarti gitu ya, maksudnya apapun lah ya keseniannya. Kalau misalnya kita mau bikin ya udah bikin aja Bikin sesuatu aja, Iya, berkarakter. mah. kan katanya seni itu ungkapan hati ya. Jadi itu aja yang nomor satu dulu. Kalau masalah teknis kan, ya lu bisa dapatin di mana-mana lah. Tapi yang susah tadi, lo yang mana? Dari sekian banyak ini, lo yang mana sih? Iya. Bang, ada nggak band, salah satu band lah di Indonesia yang pengen diproduserin sama Abang Bang? Datang ke Abang Bang produserin kami lah gitu. Ada nggak Bang? Band udah besar. Ya. Oh, atau mungkin Pengen maksudnya tiba-tiba pengen collab, Bang, ciptain lagu buat Ciptain band kita, lagu lo buat bikinin band lagu. kita gitu. Apa yang diproduserin gitu. Iya, ya kayak kotak lah tuh ya. Iya. Kayak kotak tuh dari, kalau itu dari Kotak awal itu sih. udah jadi Mereka kan dari festivalan dulu. Dari festival. Dream band. Dari Dream Band. Bilang saja kalau gue anak band. Iya. Iya, industri. Apalagi ya? Itu selesai mereka festival itu datang ke Abang. Iya, jadi Itu band. Kalau kuartet gitu ada nggak Bang? kuartet ya itu pernah aku bikin apa? Lasso, Judika, sama Anang ya. Ada rencana mau bikin lagi nggak Bang? Kok kuartet Iya, gitu iya. bagus. Aku kok kayak tahu. Arahnya kenapa ya? Aku kayak tahu. Makin lama kau band makin gak tahu. Bro, kemarin udah sama Kang Dencas, sekarang mau kesini. Bre, kita jangan meruntuhkan karir mereka. Kemarin kan kita kenal sama Dencas Maaf. Oh, Dencas. Lagu itu di studionya dia. Oh gitu. Baju sama Kang Dencas. Oh, pantas ya. Rekaman. Denjas mah pemain lama juga dia. Bikin lagu-lagu lucu yang kayak gitu-gitu Iya. lah katanya. Ada lagi kawan satu mentang-mentang kemarin baru Minta mau kuartet lagi. Enggak, cuman nanya-nanya aja. Bang Pai pening nanti kan. Itu tau kan nanti ketika Bang Pai diundang ke talk show lain terus di milestone karir-karirnya pernah nyiptain lagu siapa Lensa. Yang kita itu Ben. Tahu. Itu jadi perusak Paling bawah. Nah itu Bang Pai ngomong, nanti yang agak lain gak usah ditanyain ya. Aduh aku gitu. Tapi mau teringat BT tadi itu jadi salah satu prestasi juga buat Bang Pai karena dia jadi produksi kolaborasi terbaik tuh. Itu juga 2011 pelan-pelan saja kota 2009. juga. Sering lagunya Bang Pai diciptain nominasi, Masuk AMI. nominasi dan Nggak pernah datang. Apa aku nggak pernah datang? Kenapa Bang? Karena emang seniman ya. iya. Dulu pernah lah waktu masih jangki waktu putau tuh. Dapat lagu Bunga Ku Hilang. Itu Bunga Ku Hilang tuh Bunga Ku Hilang yang solo-solo. Itu menang lah di AMI. Ya kan masih jangki nggak ada baju kan. Satpam di studio itu lah, ingin dulu jaket putih. Pakai jaket satpam. Naik ke panggung. Tapi nggak naik aku, tapi datang tapi menang di situ. Iya, tapi nggak naik ke Tapi panggung. sana ya Bang? Nggak naik kan? Tapi abang ada di situ Ada di situ, ada di situ. Lagi gelap-gelapnya lah itu. Nah, itu kan jelas alasannya lagi gelap-gelapnya. Nah, Iya. kalau yang setelah sekarang ini kenapa nggak mau datang karena kenapa? Mana ya? Setelah tadi dinamika tadi panjang tadi, akhirnya sedikitnya apa ya? Dunia euforia kayak gitu terlalu. Itu semua kan yang bikin apa sih? Sombong lah tuh. Iya. Semua Takutnya tadi. malah jadi gitu lagi. Iya, maksudnya agak sedikit ngerem lah maksudnya. Iya, iya. Karena aku udah enjoy di belakang layar aja. Iya. Jadi kadang-kadang banyak orang kayak tadi meraih bintang nggak tahu orang aku yang bikin tuh. Makanya Iya. Iya. Aku Jadi fokus berkaryanya aja lah Bang. iya, Euforianya ditinggalin aja. biarkan karyanya yang kerja. Iya. itu Biarkan lagu karyanya yang kerja. Bang itu lagu rindu yang mana sih Bang? Rindu itu Tapi musiknya aku bikin. Oh itu musiknya. Aku bikinnya. Itu lagu-lagu lama, lagu-lagunya siapa ya? Eros Jarot ya kalau salah. Oh, iya. Agnes ya. Na 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 dini, na 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 na. Oh iya. Abang ada lupa Bang. Ini aku yang nyiptain ini. Ada gitu nggak sih Bang? Iya. Pernah gitu Bang. Iya, saking Oh banyaknya. ini aku yang bikin rupanya Iya. gitu. Saking banyaknya. Iya. Berarti nggak terhitung Bang. Nggak terhitung. Enggak. Kalau kita tanya berapa lah lagu yang Abang pernah terlibat bikinnya enggak tahu lah ya. Itu cek di publishing gua aja. Nah, Bang, kan Bang Pai ini menciptakan lagu segitu banyak dan segitu bagusnya. Biasanya nyiptain lagu itu
ada mood-moodannya kah? Ada jam-jam tertentunya kah? Ada Atau tempat ada tempat mungkin. harus aku kan kalau sekarang kan anak band lagi mau bikin album. Ke Healing dia. hutan mana atau ke pulau mana biar bisa fokus. Iya biasanya begitu ya, atmosfernya dulu kebangun. Tapi sebenarnya tadi nggak juga. Sebenarnya segala situasi itu sebenarnya adalah suasana itu sendiri gitu ya. Itu tergantung kita bagaimana menerima itu, mengekspresikan itu gitu. Ya. Jadi makanya bilang tadi nggak mood itu sendiri adalah lagu. Bahkan nggak mood itu adalah suasana juga. Nah, di antara banyak lagu ciptaan Bang Pai, ada nggak yang surhatnya Bang Pai 98% itu lagu? Yang terakhir yang aku bikin lah ya, yang kayak bahagia itu keputusan, yang sebenarnya buat aku senang-senang sama anak istri aja sebenarnya. Artinya kadang-kadang gini, jadi dulu mikir bahwa musik itu alat sebenarnya yang bisa berbahaya. Berbahaya itu arti seperti mata-mata pisau sebenarnya. Itu aku suka ngandalogin, lo bisa nggak ingat sesuatu informasi yang belum pernah diinformasikan ke lo? Informasi yang belum pernah diinformasikan ke lo? Nggak bisa. Nihil. Nah, musik itu ngasih data, informasi ke kepala lu tanpa lu sadari. Ketika misalnya lu lagu sedih, diputar lagu yang itu, langsung jadi tambah hancur perasaan lu kan. Iya. Iya, betul. Dan musik itu bisa begitu. Jadi tanpa kita sadari musik ini bisa bahaya kalau unsur-unsur, bahkan ada orang jadi bunuh diri gara-gara dengar. Betul. Iya. Misalnya orang lagi sedih 50%, dikasih lagu sedih, jadi 80% sedihnya gitu kan. Dan bukan itu aja, dia jadi mewakili momentum dalam hidup lu. Misalnya waktu lagu misalnya terlalu manis tadi, itu waktu apa lu? Ya. Dan itu nggak sesederhana itu. Ya, yang sekarang sering gue bilang ke teman-teman lah bahwa musik tuh nggak boleh dianggap sebagai hiburan aja. Oh, jadi ketika membuat musik, membuat lagu harus memikirkan efek itu juga. Betul. Faktanya, ya bahasa di anak-anak sekarang bahwa salah satu pentrigger kemerdekaan kita, ya musik lah. Siapa? Lewat siapa? Wage Rudolf Supratman. Semangat mati-matian berjuang itu, semangat nasionalisme. Dibikin lagu sama dia. Musik lah yang kerja. Makanya tentara kalau capek yel-yel. Coba lihat di lini manapun ada nggak yang iklan aja? Coba copot musiknya. Maju tak gentar, membela yang Semua. Kamu ini ada capek. Coba iklan dicopot lagu. Iya, coba iklan dicopot lagu ya. Jadi apa? Coba misalnya ya bahkan agama pun begitu kan, menggunakan musik juga semua untuk mengkampanyekan apa pesannya gitu. Tahu nggak Glenn? Pedal pop yang didorong kan ada tenenet. Nah itu ketanam di kepala lo. Coba itu nggak ada. Ya abang-abang dayung beca. Ya kan? Iya betul. Nggak ada yang tahu dia jualan. Kita nggak ada alarmnya apa ya? Coba dicabut. Dayung nggak ada dayung sepeda. Apaan bang? Olahraga. Olahraga. Aneh sepeda bang itu ya. Iya. Bang, kemarin kami kan berani mengundang abang karena Bang Dorman. Oh, Jadi iya. kemarin kami ngobrol-ngobrol sama Bang Dorman. Bang Dorman kayaknya kenalan nih abang. Sama Bang. Iya lagi sering sama dia. Karena kemarin ada proyek kan. Iya, betul. terus undang aja. Emang mau abang itu? Ih, abang itu habatakonnya lagi meningkat tajam katanya. Nah, apa yang terjadi bang? Lagi mengelora kali habatakonnya katanya. Apa yang terjadi bang dalam hidup abang? Sebenarnya tadi udah lama sebenarnya, cuman nggak ada kawan, bawa maju sendiri. Siapa kawan? Sebenarnya udah lama. Jadi udah ada keinginan untuk bikin lagu Batak gitu, Udah lama. udah ada bang. Kebenaran ya Dorman itulah dia datang, dia bawa lagu mentah, ya gua oprek-oprek dikit lah. Terus kebenaran liriknya dia tuh lengkap banget lah, pesan tuh terakomodir semua di dalamnya. Dan ya kayaknya sih lumayan orang respon bagus ya. Respon bagus. Lagu Horas. Yang akan jadi lagu anthem lagu Batak lah kayaknya kayak. Semoga begitu ya. Amin. Buat kalian yang belum dengerin atau tahu lagunya, lihat aja di YouTube Horas. Ya. Horas. Kemarin lagu itu juga jadi soundtracknya F1. Iya. Berarti di sana Bang kemarin Bang? Sana. Perform berarti Bang? Main. Cuman kayak nggak main karena cuma satu lagu, habis itu udah langsung selesai. Berarti ada keinginan lagi bang kalau misalnya ada artis-artis Batak untuk ngajak kolaborasi lagi, boleh aja. Cuman ya Kalau yang aku lihat bang ya, yang lagu yang Horas itu aku dengar kemarin, memang dibikin sedemikian sehingga musik sekarang jadi semua bisa menikmati. ya itu sih tadi artinya kan butuh kekinian ya untuk orang jadi nggak nolak gitu maksudnya. Karena kalau terlalu tradisi banget kan juga orang nanti males lah. Ya.
Sampai katanya Batak nama anak. Iya. Nama anaknya yang pertama keren. Kalau tulisannya sih Sen. Sean ini harusnya ya. Sean Debata Siburian. Tahu nggak bahasa Indonesianya? Debata Sean itu dari Debata itu Tuhan. dari Sian. Keren Sian banget Debata. namanya ya. Sian Debata dari Tuhan. Ada juga kalau di Batak bilang, wih berat kali nama itu. Tapi kan gue bilang betul tuh, kan dari Tuhan ya. Keren banget tapi itu. Yang kedua Sagia Figlia Siburia. Ya. Piglia ini kayak nama Itali. Tahu kok, kok lahir di sana ya? Bisa tahu dia? Bisa tahu dia, Dek? Ngefans sama AC Milan. AC Milan. Iya, dia suka judi bola, Bang. Ya. Aku dibusukkan terus aku. Coba lihat, Bang. Yang ketiga Sisuka Cita Siburian. Sisuka agak Jepang ya? Bukan Shizuka Doraemon ini. Ini ini dari sukacita. Iya. Iya, sukacita. Sukacita sebenarnya. Piglia ini karena apa, Bang? Apa sih? Artinya apa sih, putri yang bijaksana lah itu Iya. kalau di Italia. Berarti apanya harapan Bang ini nanti dia jadi hakim atau jaksa, berarti pengacara. Ya Batak sesungguhnya lah. Tapi kalau misalnya tengok susunannya mirip kayak abang ya. Satu anak pertama cowok, Persis. 2, 3 cewek. Cewek, iya. Dan S semua depannya. Oh, betul. Makanya jadi Pai, Iren, terus belakangnya ada 3 S. Jadi kami selalu keluarga Peace. Keren. Damai. Peace versi Indonesia ya. Karena juga yang tidak suka peace. Sama band sebelumnya. Ini ketiga anak ini Bang, ada nggak yang di musik kan? Musik. Aku sih nggak paksain, tapi ku taruh aja di situ piano, main gitar. Tapi si abangnya sudah bisa main gitar lah, udah bisa nyanyi, udah bisa sendiri lah. Berapa tahun Bang yang pertama? Baru 12 tahun dia. 12 Baru 12. Keren dia berarti di sekolahnya. Karena dia bisa main gitar. Iya. Kawan-kawannya nggak kayak kamu main gitar satu lagu. Itu kita pamer. Dia bisa bawa satu lagu pamer bawa gitar ke sekolah. Giliran kawannya request yang lain panik. Gitar kapuk dulu ya. Bang Pai nggak ada memaksud naruh aja biar dia yang mengambil sendiri. Iya, jadi ya suka-suka mereka aja lah. Tapi artinya dikondisikan aja, ya, dikondisikan dalam arti nggak dipaksa sih. Itu ada kalau Kalau lah dia pada akhirnya jadi anak band, abang setuju, Bang? asal serius ya, asal semua itu fokus di situ ya nggak apa-apa. Sama asal sama TSMA ya kan, Bang. Jangan kayak bapaknya. Bang, tapi gini Bang, ini kadang-kadang terjadi dilema nih. Kadang-kadang kita nih di zaman sekarang Bang Pai kan berjuangnya itu sendirian banget kan, tanpa koneksi siapapun gitu misalnya. Bener-bener otodidak. Nah, Abang sekarang udah ada di level itu. Nah, kalau misalnya ada anak Abang pengen jadi pemain band, apakah Abang akan mengajarkan untuk kau cari sendiri, jalur sendiri, atau nanti biar Bapak urus? Misalnya gitu. Bapak bantu lah. Bapak bantu gitu. Kalau bapak sih begitu, paling nanti cemburutin mama ya. Ih, nyanyi bikin rekaman itu. Iya. Bapak maunya cari jalan. Cari berdarah dulu. Baru mama masuk. Oh, terus anakku itu anakku. Bikin kan nggak langsung ya, bikin kan nggak. Betul. Kalau itu kan bikin nggak nurut kita kan. Betul. Mamanya bilang, aku mau posting apa ini? Cepat bikin Betul. Gitu kali ya Bang sama anak. Gitu kali ya Bang. Anak sendiri pun. Anak orang kan dibuat-buatin. Anak orang dibuat lagunya. Laku anak sendiri suruh nyari-nyari sendiri. Apanya Abang ini? Apanya Abang? Jadi berantem. Ditambah inilah, satu mendukung, satu melarang. Satu melarang. Betul. Gitu. Nanti kalian ngalamin lah tuh. Iya. Betul juga ya. Itu kemarin bisa ketemu Bang Dorman dari mana, Bang? Datang ya Bang Dorman? Memang sudah kenal juga sebelumnya ya. Tahu sebelumnya. Tahu lah dia cukup senior lah. Kalau kemarin di Toba banyak kali yang kenal Dorman. Banyak kali ya, biasanya lah dia emang ya. Mana Bang Dorman gitu lagi, looknya kan manis. Kata istrinya manis. Oh, jadi datang ketemu sama Abang ngobrol terus bikin Abang kulik lah itu Iya, lagu dia. iya, Abang lah iya. yang ngisi Iya. musiknya semua itu. Iya, Bang. iya. Sampai pada akhirnya kepilih untuk tampil di Danau Toba itu. Iya, pada awalnya belum tahu tuh. Tadi cuman ngapain kita bikin-bikin doang kalau cuma
cuma ada di lagu pop Batak gitu aja. Iya. Carilah supaya ada momentumnya gitu loh. Iya. Kebetulan dia dapat pinter ketemulah dia linknya. Gitu. Oh, dia itu yang nyari link untuk Iya. bisa Iya, ketemu muncul Bu Intan. Bu Gitu. Intan. Iya. Berarti orang abang pas pulang ke sana banyak nostalgia lagi dong. Maksudnya sekalian juga. Orang itu kalau main ke sana kan langsung pulang, udah biasa kan si Dorman Iya, langsung iya. udah. Awas sekali jalan tuh seminggu. Ya, Ngapain aja? Ngapain aja? Betul-betul loh tadi. Iya. Wah, dulu bapak ini. Berarti ke Siantar, Oh iyalah. ke Stabat juga Si nggak? antar udah keracunan ikan teri juga beli ikan. Udah belikan dari Medan. Ada nggak bang? Flashback. Ih, ini aku pas. Iya sebenarnya dari kemarin tuh sempat mau lihat lagi ke dulu Sinumba tadi. Oh. Biasanya perkebunan itu kan rumah Belanda gitu kan. Iya, lama gitu kan ya. Biasanya kan masih begitu tuh. Masih begitu. PTP kan. Iya. Rumah udah dibikin sama Iya. perusahaan. Iya. Dan masih sampai sekarang begitu Masih kan? bentuknya. Masih. Benar. Kalau yang Stabat bang, jual rumah waktu itu. Nah, ada kontraknya tuh. Oh kontrak. Bang? Kontraknya. Oh yang di taksi itu. Kontrak tuh. Sering juga berarti main-main ke Binjai, Bang. Ayolah, Bang. Iya, Bang. Iya. lah. Ya. Kalau mau ke kota kan ke Binjai. Oh iya betul. Iya kalau Stabat ya paling dekat Binjai. Iya, Binjai lah, ya. Ada bang flashback kecil lepas lagi sama mama ngapain gitu. Iya di Toba tadi Perapat itulah. Nah, flashback Iya. lagi lah kemarin itu ya. Bang, tapi kalau ya udahlah secara meraih sesuatu tuh udah ya udahlah karyanya gitu banyak ya, Bang. Sekarang Bang Pai mau ngapain, Bang? Maksudnya? Ini bang ada proyekan apa? Bukan proyekan maksudnya. Oh, habis ini mau makan malam. Mas Kas. Mas Kas. Bukan, Saya Mas. dari tadi udah mau bridging. Di boat itu Mas Kas. Oh. Iya, makanya saya dari pancing ke situ Mas Kas. Oh iya. Mas Kas batahin jembatan saya. Saya nggak tahu. Udah cantik tadi. Oh iya. Udah flashback dengan mama. Iya. Masnya bilang, bang mau ngapain ya bang? Habis ini. Mas Kas. Jangan kau tanya Bang Pai, mending kami 3 kau tanya mau ngapain. Mau mukuli kau. Itu udah bridging loh Mas. Iya. Saya tidak lihat prompter. Mas Nano, maaf ya Mas Nano ya. Kawin ya. Iya. Jadi penasaran, kami 2 siapa? Ini Om Indro. Jono gila John. Nah ketika flashback itu bang kan berarti begitu besarnya lah arti sosok seorang mama atau ibu buat Sangat. Bang Pai. Sangat. Jadi kadang-kadang gitu lah. Kadang-kadang aku pikir, wah aku udah bisa begini, aku bisa berhasil begini. Tapi pas diurut-urut lagi ujungnya, nggak ada nyawa ini kalau nggak ada mama. Betul. Dialah semua termasuk tadi masalah yang paling ngeri tadi masalah gelap tadi, narkoba tadi. Dialah yang berusaha. Bantu ngeluarin bang. Ya dari situ sampai dia kadang-kadang, mak terakhir lah ikutlah dia ke bandar sekali-sekali. Pernah sekali. Serius Bang, Pernah. sampai kayak gitu Di bedeng-bedeng begitu. Mak ini terakhir sekali aja. Ya habis ini kau berhenti nak ya. Dikawani. Kawan nih. Ya, ngeri nggak ada yang lawan. Oh iya. Mama nggak marah sama sekali waktu itu. Dia nggak begitu. Dia narik. Dia merangkul Iya. Oh, tipenya bukan menghukum yang begitu bukan, melindungi dan mengayomi. Iya, gitu. Polisi. Melindungi dan mengayomi. Berarti ya itulah. Sampai terakhirnya capek sendiri awak kan. Iya. Boru manuru. Itulah. Penyesalan Bang Pai paling besar itulah ya. Itulah dia. Ya. Iya, segitu. Ada berarti dalam masa penyembuhan Bapak ini ada berarti dalam masanya sempat pernah berpikir jernih, ih kok baik kali lah mamaku ini. Iyalah. Mau sampai segininya ngebantuin aku balik lagi gitu. Iya. Ya, pokoknya tadi lah kalau dulu tadi nggak adanya kita awak sendiri. Ada dia nih. Si cuilnya ini. Apanya? Berapa tahun tuh bang? Abang bang? 7 tahun tuh. 7 tahun bang. Skip lah berarti 7 tahun itu itu ya bang. skip dan hancur. Orang tua tahu, mama tahu tahun ke? Dari 7 tahun. Tahun kedua, ketiga gitu. Lama juga Iya. mama berjuang berarti ya. Jadi kalau orang masih berusaha dari nol, awak dari minus. Iya. Betul. Dari minus. Berarti 6 tahun hitungannya berjuang mama biar abang, Iya. ayo jangan ke situ Iya, lagi iya. gitu ya. Tiap hari tanpa libur, tanpa Nggak bisa nggak? Orang bang Waktu itu di rumah abang berarti? di rumah. Di rumah. Nah ada dong momen mama tahu. Ya kayaknya tadi nyapu. Tahu lah dia nyapu-nyapu. Dari tahun sudah. kedua, Pertama dia ngerti. Itu kan nyapu-nyapu kan belum tahu. Iya. Maksudnya ketika Apa sudah, ini bong-bong ini kan? Enggak, maksudnya ketika sudah tahu bang. Ada nggak momen mama tahu gitu? Masuk ngelihat lagi, make Pas gitu. ngelihat. Dia tahu lah, tahu dia terakhir sampai dibawa ke tempat rehab juga.
Tapi lari awak dari situ kan. Iya. Oh lari bang? Iya, loncat dari genteng. Orang ampernya nggak stabil ya kan pada waktu Iya, itu ya kan? iya. Iya. Oh. Ada nggak bang abang bikinin lagu untuk awak itu? Di lagu siapa? Baru mau kemarin, baru bikin. Cuman kayaknya masih kurang lengkap. Kurasa kurang nggambar ini terlalu. Nggambarinnya terlalu singkat ya, Bang? Iya. Untuk album kan? Iya. Atau mungkin lagunya dibikin trilogi. Trilogi. Lagunya 3. Oh, Kan iya. kalau satu lagu kan kayaknya Nggak cukup deh. Nggak cukup menggambarkannya ya. Menggambarkan sosok yang begitu Tapi besar. Bang Abang Mama masih ada? Baru meninggal deh. Oh. Itu loh tadi. Berduka Bang. 4 bulan lalu lah. 4 bulan. Baru. ya bang. Turut berduka cita ya Bang? Iya, Thank you, Dik. siap, Bang. Sakit kah bang atau Iya. Udah tua lah. Usia matua lah ya. di umur berapa tuh bang? 73. 73. Tapi abang secara membahagiakan, cukup lah abang membahagiakannya ya. Nggak tahu, aku nggak berani klaim. Nggak berani ngomong gitu Nggak ya. berani ngeklaim Nggak ya? klaim. Tapi kalau yang sering kutanya, gimana udah senang? Udah lah Bang katanya. Udah. Iya. Oh di akhir-akhir. Iya, jadi cuman ya kalau kita klaim ya berarti nggak berarti takutnya awak juga salah ngomong apa. Betul bang. Iya. Berarti udah banyak gelombang ya dari bawah naik ke atas turun. Iya, Naik lagi, turun lagi. Dan itu Yang paling satu lagi paling ngeri tadi sesudah sembuh dari drugs tadi gelap tadi, itu kan orang hancur, semua orang kebohongin. Orang kan banyak nggak percaya udah. Iya. Dulu kan Memulai dari awal. itu bilang dari minus tadi. Minus. Iya, mulainya dari minus. Meraih kepercayaan orang di Wah, masa itu- itu nggak ada Itu paling ngeri lah, itu paling berat. Sebenarnya udah sembuh, nggak pakai Iya. lagi, tapi Iya. orang nggak berani Nggak percaya. ngasih project. Nggak percaya. minus bener jadi dari minus ya. Struggling juga itu bang berarti ya. Wah itu Secara karir, secara ekonomi, mental. mental juga ya. apa bang yang pernah tersakit yang dikatakan orang itu ke abang atau perlakuannya? Misalnya adalah orang yang pernah kerjaan yang nggak aku bereskan kan, terus begitu datang lagi gue ke situ, ngapain lu kesini? Di situ udah langsung tak. Udah langsung main usir-usir Iya, aja ya? kayak gitu. Tapi Ngapain akhirnya lu di sini gitu? Karena kerjaan sempet ada yang nggak beres. Iya. Awal juga. Iya sih ya. Iya. Iya. Bang, tapi ada nggak? Ini kan musik, semuanya musik gitu. Ada pernah keluar dari jalur ini nggak bang? Ada kayak gila sih gara-gara musik aku. Iya kayak bang bilang lah macam dua macam Iya, mata pisau iya. gitu kan. Aduh kayak si aku nggak mau lagi lagu gitu. Gak boleh musik, mungkin bisnis ya. lah aku mungkin atau apa. Apalah. Nggak pernah. Nggak pernah ya bang. Musik aja. akan tetap. Akan selalu gitu. Aku nggak pernah mau urusan bidang lain. Iya. Dan nggak akan ada niat pensiunnya ya bang. Nggak ada. Kayaknya emang berkat dari Tuhan emang di Memang di musik situ. kayaknya. Ada dulu kalau istilahnya Batak apa namanya? Purba. Jadi kalau Batak tuh katanya kalau lahir biasanya orang tuanya dimimpikan. Dimimpikan dulu yang bakal jadi kecenderungan sifat anaknya. Mungkin kalau orang tua dulu tahu kali ya, purba namanya. Nah, itu purbaku katanya ini pajangan. Oh jadi ketika Lukisan ya. Seni lah, seni gitu. Dan ketika pantes lah musik kau katanya dulu kan mau. ketika mama abang mengandung abang dia Iya. sering bermimpi Oh, pajangan. mimpi, iya kayak gitu. Iya. Oh, istilahnya purba. Purba. Ada purbamu. Ah, iya kan? Gitu. Apa ya? Aku apa ya dulu ya? Kau mungkin kartu. Kartu lah, kartu. Kalau dia kan jelas akta kelahiran. Deh, mama mimpi ada di Wisnu Capil lah. Wisnu Capil. Gokil. Tapi bang, tadi aku masih ada yang nyangkut sedikit. Ketika orang nggak percaya, sampai pada akhirnya jadi percaya, turning point-nya pada saat momen apa itu bang? Orang jadi mulai percaya lagi, memberikan proyek lagi. Jadi gini, ada satu kesempatan nih, ini agak panjang nih, Bang. Jadi sembulah kan, dari Bang. Iya. Terus adalah satu anak yang sudah dianggap hilang juga sama keluarganya. Terus dia sama, makin buta juga. Iya. Tapi udah ini yang udah susah sembuh lah nggak mungkin. Iya. Oh dia berarti lagi masih make saat parah itu. ya. Ku bantulah dia. Omnya minta tolong bantuin lah ponakan karena dia gue sembuh. Iya. Ku bantulah dia ya sembuh, ku jagain dan sembuh lah. Iya. Begitu sembuh tuh orang tuanya mungkin terima kasih banget kali gimana. Tak gimana dikasihnya lah gua mobil. Oh. Bang, berarti dalam bentuk apa? Jaga dia itu dia tinggal sama abang. Iya di satu hotel gitu. Oke. Terus Karena- dikasih mobil. Kasih mobil. Ku jual lah mobil itu. Itulah modal gua mulai lagi. Modus lagi. Mulai gua bikin studio kebangun ini dari situlah konsistensi kebangun lagi gitu. Walaupun tadi orang nggak percaya sama gua tapi
tetap gue konsisten di situ. Iya, iya. Dan akhirnya karya tadi yang bicara. Iya. Apa ciptaan pertama setelah kembali. Setelah kembali lagi itu. Apa tuh ya? Dulu perus band lah, ya. Maksudnya masih ya ada kayak kunci dulu kayak Kunci, ya. ku cium kau tahu. tanpa rencana. Dia kalau band-band festival gitu. Iya. Tahu deh. Almarhum kan Bang ya, udah Iya, vokalisnya. iya. Tanpa Iya. rencana. Maksudnya selama ini minta-minta ke orang aku nggak dipercaya, udahlah bikin sendiri aja. Akhirnya orang lihat sendiri kan. Paling baru Bang Pai memproduksi dulu ku kau hina. Soal film itu. Gampang hidupnya, kadang-kadang di Zoom lah tuh. Danar Widianto. Betul itu? Iya, Danar Widianto tuh akhirnya Bang Pai yang produksi Bang ya. Iya. Lagu yang Iya. Iya. Itu kan yang hitsnya sebelumnya masternya TV punya. Iya. Jadi nggak pernah digarap dengan benar musiknya. Ya akhirnya musik yang versi industri di Spotify-nya itu gue yang bikin. di studionya Bang Pai. Iya. Bang, nih mohon maaf nih Bang. Iya. Ada nggak orang yang kayak mungkin penyanyi baru atau apa datang ke Abang terus Abang kayak kok kayaknya nggak dulu deh, aku masih sibuk. Nolak tapi halus gitu Bang. Ada nggak Bang? Rasanya kayak nggak sefrekuensi atau nggak seapa gitu. Ada aja sih ya. Ada Kadang-kadang aja, karena nggak ada gambar ya kita bingung kan maksudnya dia apain ini kan. Iya. Ada aja. Tapi rata-rata sih karena aku sebenarnya industri rekaman yang minta bikinin. Jadi kayak gue tuh pabrikannya. Nah, jadi mereka tuh udah punya inilah, udah punya saringan sendiri lah. Iya. Jadi sistemnya mungkin gini, Abang nih tukang sablonnya. Iya. Masuk ke gudang ini jadi merek A, masuk Iya. ke gudang ini lagi jadi merek B. Kayak begitulah. Yang nyiptain mah Iya. pabriknya Bang Pai. Iya, begitu. Iya. Gitu. Secara ini label ini ya Iya. mengaku mereka lah yang Iya. menciptakan ini Iya, gitu. pabriknya di belakang layar. Tuh. Kayak TV juga kan gitu, TV sekarang kan katanya satu pabrik TV Iya, sekarang iya. mau yang brand apapun, Iya. tapi keluar dari pabrik itu udah ada cetakannya. Iya. Ini TV yang ini TV ini gitu. Iya, begitu. Iya. Iya. Berarti udah kenapa? Nggak tahu mau ngomong apa. Speechless ya. Iya. Speechless. Foto nanti deh. Wajib foto lah. Aku mau tetap itu tuh terkesima membayangkan anak kelas 3 SMA membawa sekeluarga. Iya, struggle itu pasti gila-gilaan ya. Bang, dulu honor pertama Bang berapa Bang? Iya. Waktu reguler SMA itu Bang? Pertama kali dapat uang lah. Apa ya? Zaman segitu berapa ya? 100.000 kali ya Pak? Udah berapa kota tuh ya? Udah berapa kota? berapa? Udah muter berapa kota dapat 100.000 Bang? 200.000 masalah, 200.000. Oh, 200.000. Berapa kota waktu itu? Tapi kan kurs tahun Iya. Iya. Udah besar kali tuh. $1 masih 2.500 Iya, segitu. Iya. Itu udah sama Slang. Udah. Gitu ya. Tapi belum rekaman. Belum rekaman. Iya. Bang, tapi Abang masih dengerin nggak musik-musik kayak zaman sekarang gitu Bang? Dengerin karena anak-anak juga kan. Iya, Berarti Bang yang lagu-lagu Komang gitu tahu nggak Bang? Ada di TikTok rame. Koma. Nah, itu ada di Sebab TikTok. kau terlalu Oh itu. Lagi rame kali Iya, tuh. iya. Lagu Apa sih? agak lain Bang gitu. Iya. lagu agak lain. Kalau agak lain gak usah ditanya, katanya bagus. Bahkan kalau tadi misalkan ada yang penyanyi yang kayaknya kurang sealiran yang nggak dulu deh kita deh gitu. Iya. Tapi kalau untuk membuat atau membuat lagu maksudnya lagu-lagu tongkrongan yang basicnya komedi gitu mau nggak sih Bang? Tadi kok hina-hina aku, kok marah-marah ya aku. Sini lagi ya. Kau juga pengennya gitu. Ini nanyanya lebih halus. Mau nanya Loh enggak kan siapa tahu tantangan tersendiri. Aku selama ini bikin lagu tentang cinta, lagu tentang pahlawan, tentang ibuku, tentang apa. Tapi tentang komedi siapa Iya. tahu belum. Kayak warkop gitu lah ya. Iya. Mau aja. Tenang, pelan-pelan. Jangan terlalu menusuk nanti nolak. Iya. Kayaknya ke Bang Vicky kita kan terlalu menusuk ya, Iya. Bang ditolak. Harus Jadi pelan-pelan ya. misalkan lagu komedi tentang Iya. warkop gitu. Iya. Misalkan nanti lagunya untuk diputar di film layar lebar gitu. Bisa. Boleh. Bisa Bang? Bisa. Iya. Gitu ya. Apakah Gitu dia maksudnya. Abang kapan kosong studio Bang? Udah mulai mau datang ya.
Mau masang peredam. Saya Masang peredam ya. Ya kan itu karya juga kan tuh. Iya dong. Abang pernah tapi sebelumnya bikin bang kayak Bikin scoring soundtrack film. atau film komedi atau film? Kalau soundtrack film pernah. Kalau scoring belum Oh, ya. Denny Cagur pernah. Bang Jali. Iya. Bukan, ada satu lagu apa dulu? Lagunya dia sendiri. Oh, Abang bikinkan lagu buat Denny Cagur. Denny Cagur. Lagunya dia sih, lagunya dia. Denny Cagur. Itu komedi ya liriknya. Iya, musiknya kayak warkop itu gue bikin. Dibilang dangdut tapi enggak juga gitu. Nah abang tuh tipe yang maksudnya kadang-kadang ada kalau misalnya kayak misalkan ini contoh bang Iya. ya, contoh nih kita gitu Iya. contoh ya. Datang tuh bawa lirik dan ada musik dasarnya lalu abang modif atau abang tipe yang Bisa mana aja. dari nol udah nggak ada apa-apa juga nggak apa-apa deh gitu. Bisa juga on the spot. Ya. Itu lebih enak. Oh itu lebih enak. Itu lebih enak. Beda gini. Nah itu nanti kita datang kan, lagunya apa nih? Jelek, lagu jelek. Yang nyanyi jelek semua, lagu jelek ini udah gitu. Karena studio masih yang di Limo Depok situ bang ya? Enggak, bukan Limo, Jagakarsa. Jakarta. Deket kali dari kita ini. Tuh senengnya lagunya. Emang kalian mau bikin apa emang? Ada bang, proyek besar ini bang. Ada ya? Kami mau bikin mini album itu 12 lagu gitu loh, Bang. Mini album 12. Tahu kalau minta bikin album tuh nyiksa. Bang, tapi perubahannya jelas ya, Bang. Tuh dari zaman dulu Abang tuh dari zaman kaset, zaman sekarang udah digital Iya. semuanya, Bang. Beradaptasi tuh sangat penting berarti ya, Bang. Iya dong. Walaupun apa ya bilangnya, kadang-kadang seniman-senimannya gitu, tapi beradaptasi mah itu paling penting ya, Bang. Iya, itu sih. Ya kalau nggak bisa begitu ya Iya. kesingkir lah ya. Iya. Ya seleksi alam lah itu. Seleksi alam. Iya. Tapi abang tipe yang kalau udah satu genre satu atau memang Enggak. sebagai pemusik harus bisa dan tahu semua genre musik? Tadi buat aku sebenarnya istilah genre sendiri adalah pengotak-kotakan industri sebenarnya. Oke. Karena semua sebenarnya sama aja bisa dinikmati. Iya, intinya buat aku semua suara hati lah intinya. Toh yang lagu Asian Games itu dangdut juga, ya kan? Iya. Ada dangdut. Campur aduk, ada modernnya. Ada modernnya. Jadi Bang Pai nggak mau jadi kayak Nggak mau mengkotak-kotak. aku cuman khusus bikin lagu-lagu gini, nggak gitu ya. Nggak. Apa aja lah yang penting suara hati Pokoknya selalu. enak kita dapat semuanya bisa terakomodir lah itu udah. Kalau enak mah lagunya lagu bagus mah ya bagus aja gitu. Iya. Soalnya kan kalau ini subjektif banget kan musiknya. Iya, benar. Iya. Simpel kali Bang. Bang Pai. Makin open salah Bang. Ada gitu. Tapi barin rambut ya. Udah sisinya dia. Udah gini baik main rambut dah. Banyak hal gitu dalam hidup. Ini berat nih kayaknya. Berat kali nih bang. Berat nih si kecil ini berat nih. Banyak gitu yang kita ambil dari Bang Pai, dari bagaimana berjuang gitu, semua dilakukan untuk keluarga, sampai detik ini juga dilakukan untuk keluarga. Di sisi lain bahwa Bang Pai itu selalu berkarya dengan hati, apa-apa dilakukan dengan hati, tidak mengkotak-kotakan apapun, menjadi sosok pribadi yang baik untuk orang banyak, Bang. Banyak nama-nama besar lahir dari tangan dan hati Bang Pai gitu. Kasih tisu nih, ini mau nangis ini. Sambil ngomong aja biar aku ngelap. Sambil ngomong. Yang ini sih sebenarnya. Terus Sebenarnya banyak kali gitu, kami sendiri gitu. Kami sendiri kan kadang-kadang merantau gitu Bang, ngerasa udah kayak paling susah hidupnya di perantauan. Ternyata ada cemen semua gitu Bang. Sebenarnya kan apa prinsip ya. Ya. yang Bang Pai pegang gitu Bang, sampai di titik ini gitu Bang, sampai akhirnya membentuk Bang Pai. Maksudnya terbentur gitu-gitu lah, ada Iya. istilah Itu keren tuh, terbentur. Tan Malaka. Ya. Tan Malaka. Maksudnya Oh, ngeri, lempar gitu ya? Iya. Kalau kami masih terbentur. Terbentur, terkutuk. terbentur tertumbuh. Tertumbuh. Iya Bang, sebenarnya prinsip apa Bang yang Bang Pai pegang gitu sama kita, kalau boleh minta ini ya, minta kayak pesan gitulah untuk
teman-teman yang nonton anak-anak Iya. muda, yang mau bermusik mungkin. Iya. Apalagi orang-orang yang supaya jangan jatuh ke masa-masa kelam itulah. Iya, jangan tuh, aduh nggak usah lah. Apa ya? Kalau kepikir ya maksudnya di samping orang tua tadi ya, aku dari kelas 4 SD main gitar sampai umur sekarang 52 tahun fokus pada bidang itu. Pada akhirnya gue punya kelebihan di bidang itu sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa, gue bilang. Itu wajar aja. Masa 40 tahun lebih gue di bidang itu, pada akhirnya gue ahli di bidang itu ya sebenarnya Sesuatu yang sebenarnya konsistensi aja gitu loh. Iya. Dan mungkin lah ya dalam perjalanan orang kan kebanyakan dia ganti. Nah gue nggak, kayaknya sih dunia itu aja yang gue kerjain selalu. Jadi Berarti carilah apa yang kau suka dan Iya. konsisten di situ. di situ, ya. Syukur tuh kalau memang lo memang senang di situ. Jadi ngelakuinnya dengan senang hati, jadi nggak ada capeknya. Iya, begitu dia. bukan sesuatu yang dilihat dari ramenya ini pindah ke sini. Ya, rame kalau ini pindah nanti ke sini. ekonomi dampak aja gue bilang. Ya. Kebanyakan orang kan udah bingung dah. Karena ekonomi akhirnya narik-narik. Iya. Awalnya dia senang cuma karena ekonominya kayaknya nggak muncul-muncul. Iya, ditarik ke sini lah. Nggak usah di sini lah. Di sana lebih seger kayaknya di sana. Iya. Kalau untuk yang ini bang, yang tadi yang ada di band yang pertanyaan yang buat biar anak-anak muda ini tidak jatuh ke dunia kelam itulah. Jadi dulu gua biasa kan ngeband rock waktu itu. Jargonnya kan sex, drugs, rock and roll. Ya kan? Kalau lihat Rolling Stone, wah keren kali orang itu. Ya jadilah begitu tuh. jadi karena ketidakmengertian. Jadi karena ketidakpahaman tadi, informasi kurang, edukasi. Jadi kita nggak tahu waktu itu kita pakai sekali, 2 kali, 3 kali udah ngikat ya. Begitu mau keluar nggak bisa. Jadi jangan sekalipun bilang, jangan coba-coba. Jangan coba sekali. Apalagi anak-anak sekarang informasi udah banyak lah, edukasinya udah banyak. Zaman kita dulu nggak ngerti. Harusnya bisa lebih aware ya bang. Iya sebenarnya. Ya. Makasih banyak bang Pai. Ya. Aduh. Gimana Ki? Imbang-imbang ini ya waktu kayak syuting sama Opung ya. Segitu. Sama-sama ini ya kita tegang. Iya. Colong-colongan dia. Rocker tuh agak kaku kalau diajak selfie loh. Pokoknya abang ingat ya, dia ngakunya lahir 90, sebenarnya 88. Gak usah buka-buka kan. Itu aja yang dibahas. Iya. Bang Pai. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bang. Ya. Makasih udah pernah tinggal di Stabat, Bang. Cuma mana-mana ngerti juga bisa tinggal di situ. Tapi aku makasih kayak ada nggak lu? Ada Bang Pai dari Langkat. Langkat tuh bukan cuma kerangkeng. Ayo. Aduh, ama punyaku. Aku dukun AS. Yang harusnya jelas mengklaim aku 6 tahun di tebing. Tebing the best. Semua mengklaim kalau udah rame aja diklaim. Dulu susah-susah nggak mau ngakuin. Nah, sama kayak pemerintah. Bandung ya. Ada. Bang Pai cuma main-main aja ke Bandung kan. Tetap terbaik. Banyak anak band dari Bandung. Iya sih, benar sih. Terima kasih banyak Bang Pai. Sama-sama. Sama-sama. Ya, Sehat-sehat selalu abangnya. Sama-sama. Jangan pernah berhenti berkarya. Iya. Kalau boleh maulah berkarya di dunia komedi bang, oke. Sikat. Bisa kali Bang, nanti ada lagu kedua kami. Jangan gitu. Lagu kedua kami nanti Abang dengarkan Abang. Gak usah Abang yang bikin, gak apa-apa, udah. Malu. Ki. Apa? Kamu kan biasa ada dari kamu juga penutup. Ya ini bukan Bang Pai untuk si Ya Bang, Debata. ini kan sebenarnya kalau udah beres ada sebenarnya uang jajan-jajan Bang sih. Transport, jajan. Sebenarnya filosofinya karena sama-sama perantauan, Oh, jadi gitu ya. saling membantu lah. Oh, gitu ya. Tapi aku kan segen sebenarnya Bang. Soalnya nominalnya nggak masuk akal. Dari kitanya tuh aduh gimana ya anak-anak Seru muda. lah, udah yang penting datang ngobrol gini udah seru. Ya. Kalau gitu masa nggak ada uang gopay abang? Pesta. Pokoknya lagi terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan lancar terus, sehat selalu. Amin. Proyek Anda semua tidak ada yang terkendala. Amin. Terima kasih banyak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ade Abang. Abang.
abang tahu, abang